Nestlist YouTube channel. Jadi topik yang saya bawakan hari ini yaitu tentang letting go to grow, memaafkan, melepaskan, dan menyembuhkan. Jadi kenapa letting go ini penting? Dalam hidup ini dan pekerjaan, kita sering membawa emosi dan beban lama. Beban ini bisa berupa konflik dengan rekan kerja, kegagalan di proyek sebelumnya, tekanan target yang tak terpenuhi, harapan atau ekspektasi yang tidak realistis. Nah, di sini dampaknya itu bisa stres kepanjangan yang menuju ke burnout, terus menurunkan produktivitas, terus sulit berkembang dan mengambil peluang baru. Jadi ada quote seperti komputer yang penuh file lama, jika kita tidak menghapusnya, maka menghapus hal-hal yang tidak berguna, sistem kita akan lemot. Melepaskan di sini bukan berarti kita lemah, tapi juga memberi ruang bagi kita untuk memproses untuk tumbuh. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai konsep utamanya yaitu memaafkan atau forgiveness. Jadi pengertian dari memaafkan ini yaitu memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tapi membebaskan diri dari luka yang ditimbulkan dari kesalahan tersebut. Di sini manfaatnya memaafkan yaitu mengurangi stres dan emosi negatif, meningkatkan kesehatan dan mental fisik, memberikan energi untuk fokus pada masa depan, dan membuka ruang untuk hubungan yang lebih sehat dengan rekan kerja. Contohnya itu, di sini aku mengambil contoh seorang rekan kerja membuat kesalahan yang merugikan proyek kita. Lalu di sini ada dua pilihan, menyimpan amarah ataupun memaafkan. Eee, Jika kita terus menyimpan marah, maka kolaborasi berikutnya akan menjadi sulit. Kalau misalnya kita memilih untuk memaafkan, kita membuka peluang kerja sama yang lebih baik dengan, sesama rekan kerja. Lalu yang kedua ada melepaskan atau letting go. Pengertian melepaskan ini yaitu mengartikan upaya mengontrol sesuatu yang di luar kendali kita dan memilih untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Jadi di sini contoh-contoh hal yang sulit dilepaskan itu yaitu masa lalu, seperti kegagalan, kesalahan, ataupun penyesalan. Yang kedua itu ada ekspektasi, ingin semuanya berjalan dengan sempurna. Lalu yang ketiga ada ego. Ego di sini yaitu keinginan selalu benar dan kemarahan juga dendam. Jadi ada prinsip di dalam buku Letting Grow, sebuah seni untuk melepaskan. Di sini berbunyi melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan adalah memahami bahwa beberapa hal tidak bisa kita kendalikan. Lalu ada, menyembuhkan atau healing. Pengertiannya di sini yaitu proses perlahan untuk memulihkan diri setelah luka emosional agar kita bisa melangkah dengan hati yang lebih ringan. Jadi di sini ada tahapan penyembuhan. Yang pertama ada menyadari luka yang ada, di mana kita jujur pada diri sendiri, bahwa adanya luka pada diri kita ini, lalu memberikan ruang untuk merasakan emosi, tidak memendam apapun, lalu mencari dukungan, baik dari teman, mentor, ataupun profesional seperti psikolog. Terus yang terakhir ada membangun kebiasaan baru, seperti journaling, meditasi, olahraga, ataupun melakukan hal apapun yang kita suka. Lalu selanjutnya ada strategi dan teknik praktis letting go. Tekniknya itu yang pertama ada mindful breathing, lalu di mana kita bisa tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, dan buang nafas 6 detik sambil membayangkan beban yang dilepaskan. Lalu tujuannya itu yaitu menenangkan pikiran. Yang kedua ada surat pelepasan. Kita bisa menulis surat tentang kemarahan atau kekecewaan yang sudah kita lakukan, baca perlahan, lalu kemudian sobek ataupun buang di tong sampah. Tujuannya itu yaitu melepaskan emosi negatif. Lalu ada daily reflection, sebelum tidur tanya pada diri sendiri, "Apa yang masih aku genggam terlalu erat hari ini?" Tujuannya itu yaitu untuk kesadaran diri sendiri. Lalu yang keempat ada compassion talk, berbicara pada diri sendiri seperti pada sahabat, contohnya, "Aku sudah berusaha yang terbaik hari ini." Tujuannya itu yaitu mengurangi rasa bersalah. Lalu ada yang terakhir ritual simbolis. Cara praktisnya itu yaitu tulis beban pada kertas, lalu buang sebagai simbol melepaskan. Tujuannya itu yaitu visualisasi pelepasan. Tips penting dalam melakukan strategi ini yaitu
harus dilakukan secara konsisten. Kemudian jika bebannya terlalu berat, pertimbangkan mencari bantuan profesional seperti psikolog. Lalu kesimpulan dari topik hari ini ada 3. Tadi memaafkan itu adalah hadiah untuk diri sendiri, melepaskan itu membuka ruang untuk hal-hal baru, dan menyembuhkan itu perjalanan untuk tumbuh. Lalu quotes of the day hari ini yaitu hari ini mulailah dengan satu hal kecil yang ingin kamu lepaskan, karena saat kita melepaskan, kita memberikan kesempatan pada diri kita sendiri untuk tumbuh. Lalu rekan-rekan semua, melepaskan bukan berarti kehilangan, melepaskan adalah memberikan memberikan kesempatan untuk diri kita untuk bertumbuh. Sama seperti pohon yang merontokkan daun tua agar daun baru bisa tumbuh, kita pun perlu merontokkan hal-hal yang sudah tidak memberikan kita kehidupan. Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan? Ada tanggapan nih dari Kak Riki Sunarko. Menurut saya presentasi yang telah disampaikan sudah cukup baik. Poin mengenai letting go sangat menarik karena mengajarkan kita untuk lebih rileks dan tidak terlalu terbebani dalam menghadapi masalah. Dengan sikap ini, kita bisa lebih jernih dalam berpikir, mengambil keputusan dengan tenang, serta menjaga kesehatan mental kita. Saya rasa hal ini sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja maupun pribadi. Terima kasih banyak Kak Riki atas tanggapannya ya.